Bupati Grobogan selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Menyanyikan bar santri oleh tim paduan suara. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Upacara Hari Santri Nasional tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan.
Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran sang merah putih dipimpin pemimpin upacara. Kepada sang merah putih, hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mendoakan para pahlawan dan para yai dan santri yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Santri. Luruskan. Lurus. Lapor. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar santri. Kami, santri NKRI berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkedaulatan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Pembacaan resolusi jihad. Resolusi NU Jihad Fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah atau Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa, Madura pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengarkan bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa, Madura,
ternyata betapa besar hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia yang merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa dan manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu adalah sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan kewajiban perjuangan bersifat sabilillah untuk menegakkan negara Republik Indonesia merdeka dan beragama Islam. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan untuk amanat. Istirahat di tempat. Kruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dari teman-teman Forkopimda, di sini ada Ketua DPRD, Bapak Dandim, Bapak Wakapolres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bapak Sekda beserta para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan kabak, para kepala instansi vertikal, dan pimpinan BUMN, BUMD. Yang saya hormati Camat dan Ramil dan Kapolsek sekecamatan Purwodadi, pengurus PCNU beserta seluruh jajaran dan badan otonom serta lembaga di bawah PCNU. Yang saya hormati Ketua MUI, FKUB, PD Muhammadiyah, dan Ababu Mustafa, organisasi lainnya. Dan saya hormati Ketua Basnas, Kurcap Pramuka, PMI, dan organisasi sosial lainnya, Gus-gus dan para yai, para santri, dan hadirin peserta upacara baik yang hadir secara luring maupun daring. Pada kesempatan ini,
akan saya bacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2024 yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri 2024 dengan penuh hikmat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelurakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa terpisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada salah satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan
bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Seperti bait dari kitab Al-Fizah tadi, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah menegaskan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga bereaksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Kita para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik untuk ke depan. Saudara santri di manapun berada, masa depan Indonesia ada di pundak kalian semua. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri, karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak menteri-menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha berlatar belakang santri, banyak birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak pantang menyerah. Semua pasti bisa diraih. Seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegimalan dan masa depan. Pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momen apel Hari Santri 2024 ini,
Marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baik tempat, dikumpulkan dengan para yuhada. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya selaku Menteri Agama menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang saat ini sedang bersukaria memeriahkan peringatan Hari Santri tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, membimbing, memberkahi dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita semua. Mari kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Tidak kompak ya, saya ulangi ya. Tadi belum diajari toh. Sudah ya. Ayo bersama-sama. Hari Santri tahun 2024 menyumbung juang merengkuh masa depan. Saya ulangi sekali lagi. Kurang kompak. Tidak perhatian kita kelihatannya. Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Yai Haji Nasaruddin Umar MA. Siap! Gerak! Menyanyikan Mars Nahdlatul Ulama oleh tim paduan suara.
Tamu undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdal mutanaimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi yang indah dan penuh berkah ini, kami bersaksi bahwa kasih sayang-Mu begitu besar dan nikmat-Mu begitu banyak. Tidak sanggup kami mengeja kasih sayang-Mu, dan tiada mampu kami menghitung nikmat-nikmat-Mu. Maka anugerahkan kepada kami kesadaran untuk terus bersyukur kepada-Mu dan keikhlasan untuk menerima segala kehendak-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya qadhiyal hajat, Tuhan yang maha mengabulkan doa. Di bumi indah-Mu tempat kami bersujud, kami bersimpuh dan memohon kepada-Mu. Kasihi dan rahmatilah ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, pahlawan-pahlawan kami, tokoh-tokoh agama kami yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Tempatkanlah mereka di sebaik-baiknya tempat dan kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang Engkau kasihi. Sungguh kami menyadari di balik nikmat kemerdekaan yang kami rasakan, ada darah bercucuran dan air mata yang mereka tumpahkan. Ada semangat cinta tanah air dan takbir yang mereka pekikan. Ya Allah, Zat yang mengetahui masa lalu dan masa depan, anugerahkan kepada kami, santri-santri dan generasi muda kami, kejernihan hati, kebeningan hati, keluhuran budi. Bimbinglah kami, santri-santri kami, generasi muda kami untuk selalu berada di jalan-Mu, jalan ulama, jalan kiai dan jalan pendahulu kami yang Engkau kasihi. Berilah kami, santri-santri kami dan generasi muda kami, kemampuan untuk menyambung juang dan merengkuh masa depan. Hanya Engkaulah yang mengetahui masa depan yang akan terjadi. Maka kami titipkan masa depan negeri ini kepada santri dan generasi muda kami, dan kami pasrahkan kepadamu ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Hadi. Tuhan yang maha memberi petunjuk, anugerahlah kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami, birokrat-birokrat kami, kemampuan dan kesadaran untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Jaga dan peliharalah nyala api semangat kami untuk terus bekerja mewujudkan kemaslahatan bagi Indonesia. Bimbinglah kami dan pemimpin kami untuk terus mengabdi kepada negeri. Berilah kami kekuatan dan kesadaran serta kemampuan untuk terus berpihak kepada para santri. Ya Allah, ya Qawis, ya Aziz, kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala yang kami inginkan tidak akan tercapai jika tanpa bantuan-Mu. Kerja-kerja kami tidak akan berhasil jika tanpa pertolongan dari-Mu. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu. Maka bantu dan tolonglah kami. Cukuplah Engkau yang menjadi penolong kami, karena hanya Engkau sebaik-baiknya penolong. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi absarina
wa asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana laman zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimil amiq. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ahyi jam'iyatina wa jam'iyatal muslimin hayatan thayyibah bi barakati falanuhyannahu hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, hayatan mubarakah, hayatan ammah, hayatan abadiyah, hayatan nafi'ah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, qawwi jam'iyatana quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa fajirin wa zalimin la'allahum yattaqun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wa la maftunin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Kruk! Tegak! Kruk! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara menuju tenda tamu undangan. Upacara selesai. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Untuk masing-masing komandan kombi bisa membubarkan pasukan. Kerjakan!